Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih bisa ngaji, bisa meneruskan kewajiban kita, meneruskan kajian kita kitab Sirul Asrar bab yang ke-15. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji kitab kita, terlebih dahulu kita hadirkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat, khususnya daripada pengarang daripada kitab Sirul Asrar, dengan harapan mudah-mudahan dengan wasilah kita mengirimkan Fatihah pada guru-guru kita itu, kepada kekasih-kekasih Allah itu, mudah-mudahan dengan harapan ilmu yang kita kaji itu betul-betul menunjam dalam kalbu, sehingga kita itu betul-betul diberikan kepahaman oleh Allah, pemahaman yang betul-betul sesuai dengan kaidah secara syariat, secara hakikat. Ala hadiniyah walidallahu wa li syafa'ati rasulillah wa li karamatil awliya wa li ma'unatil ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu khamis 'asyara fi bayani taharatil ma'rifati fi 'alami tajrid. Pasal yang ke-15 itu fi bayani taharatil ma'rifati, di dalam menerangkan bersucinya ma'rifat fi 'alami tajridi, di dalam alam pelepasan. At-taharatul ma'rifati, at-taharatul ma'rifah ala naw'aini. Bersuci secara ma'rifat itu atas dua cara atau dua cabang. Orang warna cara Jawa. Taharatul ma'rifati sifat, pertama adalah bersucinya ma'rifat sifat, wa taharatul ma'rifati zat, dan bersuci ma'rifat zat. Jadi ada dua di situ. Ada taharah sifat, ada taharah zat, atau esa sifat, esa zat. Seperti lafaz Allah. Jadi lafaz Allah itu yang penuh dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Orang tidak bisa baca, yaitu lafaz Allah. Makanya kita kalau nyelentik jangan basi-basi nyelentik. Berarti kita saat kita menyelentik, berarti kita lagi memakai lafaz Allah. Ini loh, alif, lam, ha. Ini dari 4 huruf ini terdiri dari 4 juga. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Namanya syariat tentunya ada jasad. Tidak, syariat berarti jasad. Kalau thariqah berarti qalbu. Kalau hakikat berarti roh. Kalau yang tadi ma'rifat, ini kan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, berarti sir. Syariat tadi jasad, berarti af'al. Sudah itu asma. Sudah itu sifat. Sudah itu zat. Itu lagi. Syariat, alif, lam, ha, yaitu lafaz Allah. Saya ulangi, hati-hati nyelentik itu. Saat kita nyelentik orang, karena apa, di diri kita sudah ada lafaz itu. Jangan masing-masing menggunakan anggota tubuh kita kok di jalan yang salah. Itu salah satu kan. Makanya lafaz Allah itu hurufnya 4. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat berarti jasad, thariqah berarti qalbu, hakikat berarti ruh, ma'rifat berarti zat.
Af'al sifat asma af'al asma sifat zat. Nah, jadi tinggal kita di mana. Kalau orang mengaku syariat berarti betul-betul af'alnya benar dulu. Apanya dulu benar tak salah apa? Mengaku thariqah. Sudahkah asma? Apa asma dalam qalbunya itu? Ada apa? Ada sebutan tauhid yang kemarin kita bahas. Jadi dalam hatinya itu penuh dengan penyebutan tauhid. Itu sebenarnya Allah. Itu thariqah. Jadi ini salah satu kan tadi membersihkan sifat. Sifat apa? Esa zat, esa sifat. Jadi maksud esa sifat itu apa ya? Esa sifat. Sifat kita itu terlepas daripada sifat manusia. Makanya salah satu dikatakan oleh guru-guru kita, guru-guru ahli tasawuf. Apa kata beliau? Kalau ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Bukan macam itu, bukan. Tapi secara makna loh. Secara makna, kalau ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Itu di situ. Tapi secara makna, bukan secara perlakuan, enggak. Secara makna. Karena saat kamu tidak bertemu dengan manusia, saat itulah kamu bertemu dengan Allah. Ini salah satu pandangan apa? Pandangan esa sifatnya di situ. Esa sifat. Kalau zat ini sudah kembali ke Allah. Lagi dibagi lagi yang 5 tadi. Ada apa? Wujud Allah, wujud nur, macam itu. Jadi kita membahas itu dulu lah. Jadi di situ adalah jadi masalah toharoh ma'rifah, ya. Itu ada 2. Pertama toharoh atau bersuci secara sifat, bersuci secara zat. Kita bahas langsung. Fatoharatu ma'rifati sifat. Maka bersuci ma'rifat sifat la tahsulu tiada hasil illa bitalqin terkecuali dengan talqin. Wa tasfiyati mir'atil qalbi dan membersihkan cermin hati bil asma'i dengan asma-asma min nufusil basyariyah dari nafsunya sifat kemanusiaan wal hayawaniyati dan sifat kehewanan. Payas puluh qalba, maka bersihlah hati. Jadi ini salah satu membersihkan sifat apa tidak akan sampai kepada itu ketika dalam kolbunya itu tidak ditetapkan asma-asma. Apa asmanya? Berarti tetapkanlah sifat-sifat Allah di situ. Karena ketika telah adanya sifat-sifat Allah di situ, akan hilanglah sifat-sifat basyariyah. Akan hilanglah sifat-sifat kehewanan. Banyak kata saya tadi, kalau ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu manusia. Ini salah satu apa? Bersihkan tadi sifat manusia tadi, sifat kehewanan. Sama dengan yang kemarin saya sampaikan, hikmah adanya hari hisab. Mengapa setelah kematian di situ. Maka setelah sifat-sifat basyariyah kita lenyapkan, kita hilangkan nafsu-nafsu tadi, akan muncullah sifat Allah. Asma'nya adalah di situ. Tersebutlah di situ. Ini dikatakan thariqah. Dari dulunya dia itu berzikir melalui lisan, naik lagi connect secara akal, secara otak, menetaplah di dalam qalbu. Itu. Jadi orang kan makanya bermacam-macam makomnya. Ada secara lisan ada lisan qalbu, ada sudah qalbu. Nah, jadi qalbunya sibuk. Jadi kalau sudah dia lenyapkan, sudah bersih dari sifat basyariyah, itu yang ada cuman asma yang ada. Asma Allah, asma tauhid itu Allah. Tadi. Kita teruskan dulu. Wa yasululahu nadru bi'ainil qalbi. Wa yasulu dan hasil lahu baginya an-nadru melihat bi'ainil qalbi dengan pandangan hati min nurillahi dari cahayanya Allah. Yang suruh supaya ya. Itu kan? Liyang duru binuri sifat, liyang duru agar melihat binuri sifati dengan nur sifat illa aksi jamalillahi ta'ala kepada pantulan ya, aksi itu.
kepada pantulan keindahan Allah Ta'ala fi mir'atil qalbi, dalam cermin hati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yanzuru binurillah. Mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Wal mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu cerminnya mukmin. Wakila, dan dikata al-alimu yang kusu wal arifu tilu. Orang alim itu dia mengukir, wal arifu, dan orang arif atau orang bermarifat itu yaskilu mengkilat. Jadi dengan pandangan nur sifat Allah, nur sifat ya, akan memancarlah dari pantulan apa itu? Pantulan keindahan Allah. Namanya keindahan Allah yang dulu pernah saya sampaikan. Ibarat kita itu apa? Melihat anak kecil. Anak kecil itu yang sangat gagah, kita gambarkan macam itu. Sangat gagah, pokoknya sangat mempersonal lah, sehingga takjub. Ketika kita sudah memandang takjub macam itu, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada lagi memandang yang lain. Yang ada cuma apa? Sifat Allah di situ. Tidak ada lagi pandangannya. Akhirnya apa? Hanya perbuatan manusia itu bukan lagi perbuatan manusia. Makanya kata saya tadi, ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Itu salah satu menetapkan sifat-sifat Allah. Wa idza tamma tasfiyatu, wa idza tamma, dan apabila sempurna apa tasfiyatu, pembersihan, bimulazamati asma, dengan melazimkan asma, hasalat, maka hasil apa yang hasil? Ma'rifatu sifati, mengetahui sifat, bimusyahadatiha, dengan musyahadahnya, fi mir'atil qalbi, dengan cermin hati. Balik ke hati. Ini juga sesuai dengan kaidah Allah Ta'ala itu tidak melihat daripada jasadmu, tetapi Allah Ta'ala itu melihat kepada hatimu. Jadi hatinya apa? Hatinya itu menyibukkan loh. Hanya sibuk apa? Sibuk dengan menyebut asma Allah. Yang dilihat itu bukan berarti, yang di dalam hatinya itu bukan berarti hanya menyebut Allah. Enggak. Jadi setiap yang dipandang itu hanya keindahan Allah. Tidak ada yang lain. Langsung connect. Jadi apapun yang dia lihat itu bukan yang dilihat itu bukan sifat kemanusiaan, bukan sifat kehewanan. Kalau itu sudah lenyap, itulah berbaliklah. Artinya apa? Berbaliknya pantulan keindahannya Allah yang dilihat di situ. Itu pelan-pelan. Kata saya tadi, semuanya itu harus belajar, harus optimis. Ketika di perkara yang belum saya sampaikan, ketika di perkara dunia begitu istiqomah, seharusnya ketika kita belajar untuk menuju ke Allah, kita pun harus istiqomah. Harus, bisa enggak? Pelan-pelan. Jelas kita tuh belajar untuk membersihkan kolbu. Supaya apa? Supaya betul-betul tetapnya apa? Tetapnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Ini salah satu ilmu yang diajarkan oleh Siti Jenar. Jangan sangko Siti Jenar tuh tidak perlu kita panjang-panjangkan lah. Yang jelas kaidah yang dikatakan yang sering dulu kita cerita dicekoi gitu, dicekoi dengan kebohongan gitu. Jangan lagi lah. Yang jelas pokoknya pelajaran itu pelajaran yang sangat baik, yang sangat elok. Tapi karena kita tuh sudah terlanjur dicekoi dengan kebohongan publik. Cuma tidak apa-apa lah. Tidak perlu kita bahas itu, biar orang-orang ulama yang lain membahas ya. Seperti mukasyafah para ulama lagi akan dibongkar lagi. Seperti kita kemarin macam pilihan kemarin itu memang seluruh dunia seluruh Indonesia 5 sama kan? Nah, yang dipilih 5 itu. Mengapa sih harus 5?
Waktu kemarin loh. Waktu kemarin kita pilihan itu, mengapa harus yang dipilih itu limo? Sampai ke presiden ini tak? Limo biarlah ulama-ulama yang lain yang akan membuka ya. Kita tidak perlu. Cuman saya membuka apa bahasanya apa? Keluhnya weh. Nah kan jelas sesuatu yang ada di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah. Walaupun bahasanya kan takdir itu bagi dua tuh. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Karena masalah takdir itu sangat sulit, akhirnya apa orang awam itu gampang membuktikan bahwa itu takdir apa akhirnya? Apa? Setiap sesuatu yang sudah terjadi itulah takdir. Karena kita tidak bisa membedakan apakah ini takdir yang bisa dirubah atau takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, salah satu untuk membuktikan supaya kita tidak bingung mensikapi masalah tentang takdir, sesuatu yang sudah terjadi itu salah satu takdir Allah. Sama dengan pilihan kita kemarin, mengapa sih harus limo? Tentunya itu ada rahasia. Tidak mungkin ini secara kebetulan, tidak mungkin. Sudah itu harinya hari Rabu, pas tahunnya tahun 2024. Mengapa di situ? Biarlah ulama-ulama yang lain lagi. Ulama-ulama yang mukasyafah yang lain akan membuka. Cuman saya itu cuma membagi clue ya. Clue jadilah. Ini salah satu tadi. Ketika hasil ma'rifat sifat apa? Bimusyahadatiha fi mir'atil qalbi. Dengan cermin hati. Ini salah satu. Salah satu musyahadah yang seperti itu lagi. Kalau kita buka lagi kecepatan, biarlah yang lain yang buka. Ya kita tinggal nyusul ya. Tidak mungkin lah, yang jelas tuh perkara dunia itu tidak ada yang secara kebetulan. Tidak ada secara kebetulan. Semuanya itu atas takdir Allah. Pas pula harinya hari Rabu, tahunnya tahun 2024. Yang dipilih adanya limo. Biarlah kita ngaji macam kowe. Kita teruskan biar cepat, tidak ada lama-lama. Hah? Ngapa? Berpikir. Jangan berpikir. Yang berpikir itu biar ulama-ulama yang siapa yang ada itu, Pak. Jadi kita terlalu cepat. Terlalu dini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taharatu ma'rifati zat fi sirri, dan adapun bersuci ma'rifat zat fi sirri dalam rahasia. Fala tasulu mangka tiada hasil illa bi mulazamati asma'i tauhid, terkecuali dengan melazimkan asma tauhid. Asala satil akhirati, tiga akhir min asma'il isnai asyara, dari asma-asma yang 12 fi aini sirri, di dalam pandangan sir, binuri tauhid, dengan nur tauhid. Fa idza tajallat, maka apabila jelas, fa idza tajallat anwaru zati, maka apabila jelas cahaya zat bitu, maka hilang zabat ya, zabati wa faniyat, maka hilang dan sirna bil bilati, dengan sempurna atau semua. Fahadha maqamul istihlak, maka makom ini maka makom penghancuran. Fahadha maqamul istihlak, maka ini makom penghancuran. Wa fana'ul fana, dan sirnanya sirna. Wahada tajalli, dan pancaran ini yamhu, menghapus jami al anwari, seluruh cahaya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, kullu syai'in halikun ila wajha. Fabaqiyar ruh al-qudsi binul qudsi nadhiran ilaih. Fabaqiyar ruh, maka tetaplah ruh al-qudsi yang suci, binuril qudsi, dengan cahaya suci, nadhiron, di dalam memandang ilahi kepadanya. Nadhiron, memandang bihi, dengannya, minhu, darinya, ma'ahu, bersamanya. Iko sama dengan billahi ilallahi minallahi fillahi.
sama dengan bihi minhu ma'ahu. Fayadullu maka menunjukkan bila kaifiatin dengan tanpa cara, wala tasbihin dan tanpa menyerupai. Li'anna Allah Ta'ala karena sungguhnya Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Zalika apa kok? Oh, kok meloncat ke situ? Fabakia maka tetap fabakia nurul mutlak mahdon, maka tetaplah cahaya mutlak mahdon selam murni. Wala yumkinu dan tiada tetap al akhbaru memperhatikan, ya, menceritakan, memperhatikan. Amma dari sesuatu waro'a yang dibukakan, waro'a zalika yang dibukan itu semua, li'annahu karena sungguhnya ya, karena sungguhnya alamul mahwi, alam penghapusan. Jadi bahasa salah satu kok tadi, ketika ada pemberitaan jangan langsung dibongkar. Jadi kalau kita salah satu ketika kita tuh salah satu orang-orang yang mukasyafah, orang-orang yang sudah musyahadah, bentuk yang dihadirkan kepada kita itu, sesuatu bentuk hadir kepada kita itu tidak boleh langsung diceritakan, kecuali boleh diceritakan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang betul-betul paham tentang ilmu itu. Kenapa? Karena kita ingin apa? Ingin menuju kepada kesohihan. Tapi kalau bahasa kita ceritakan bahasa itu jangan, tidak boleh, karena semuanya itu dari Allah, ya, untuk Allah dan kembali ke Allah. Yang bila apa? Minallahi ilallahi fillahi, gitu kan. Sama dengan tadi bihi minhu ma'ahu. Jadi jangan langsung kita ceritakan. Seandainya kita sudah sampai ke maqam musyahadah, maqam mukasyafah, jangan langsung cepat diceritakan. Terkecuali kita minta sohikan, itu beda. Minta sohikan kepada guru-guru kita semuanya. Ada guru-guru kita yang betul-betul paham tentang musyahadah, mukasyafah, boleh kita ceritakan. Jangan langsung kita apa? Jangan langsung kita ceritakan kepada apa? Ini akan menimbulkan satu, bisa-bisa fitnah timbul. Yang kedua, bisa-bisa timbul sifat takabur, sifat ujub kepada diri kita yang dihadirkan itu. Tuh. Fala yabqa maka tidak tetap samata apa? Fala yabqa maka tidak tetap samata di sana aklu yukhbir, akal yang memberitakan anhu darinya. Wala Qala maujudah. Tamhu ya. Wala yabqa samata aklu yukhbiru. Itu. Itu dia. Yukhbiru anhu. Maka tiada tetap di sana akal yukhbiru yang memberitakan anhu darinya. Wala tamhu, itu kan? Oh, samata khairallah taala. Dan tiada penghapusan samata di sana khairallahi selain Allah taala. Itu maksudnya tadi. Jadi seandainya kita ceritakan, mungkin lagi apa? Lagi menggoyahkan orang yang kita ceritakan. Kalau ketika kita ceritakan, akhirnya apa? Akan memunculkan selain Allah. Apa akhirnya tadi? Akan bermuncullah sifat kesombongan, sifat ujub. Karena apa? Seakan-akan kita itu lagi akan dipandang orang. Nah, itu di situ. Makanya jangan langsung kita ceritakan. Seandainya lagi sudah sampai ke situ, sudah sampai ke maqam mukasyafah, sampai ke maqam musyahadah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima Allah waktun la yasa'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Li bagiku Allah bersama Allah waktun waktu la yasa'u yang tiada apa? Yang tiada mampu ya. Fihi di dalamnya malakun malaikat muqarrabun yang muqarrab yang ya, muqarrabun wala nabiyyun mursalun dan tiada nabi yang diutus.
Jadi ada waktu-waktu sedangkan malaikat ada sampai ke situ umpamanya bahasa kan. Pokoknya udah ada basing-basing. Tidak basing-basing, tidak sembarangan dicerita-ceritakan. Akhir, enggak usah nak saya pun yang kok. Enggak perlu nak saya panjang-panjangkan ya kok. Ya, itu ngambil yang poin-poinnya bela inti-intinya, nah itu baik. Jadi kalau kita pecahkan lagi semuanya, sifat, zat, itu zat itu di yang saya sampaikan itu, sifat itu di mana, zat itu di mana, yang sudah saya sampaikan. Cuman kalau nak diperdalam lagi, ya kaget kepentingan pula ada. Fahada alamut tajrid, maka alam tajrid ini min khairillahi ta'ala, dari selain Allah ta'ala, kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh ta'ala fi hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, tajarrad tasil, berlepas dirilah kamu, tasil, maka akan sampai. Wal muradu min tajrid, yang dikehendaki dari tajrid, fana'u kulli, sirnanya semua, min sifatil basyariyati, dari sifat kemanusiaan. Fayabqa, maka tetap, fi'a lamihi, di dalam alamnya, mutasifan, bersifat, bisifatillahi ta'ala, dengan sifat ta'ala, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu semua, bi akhlaqillahi, dengan akhlak-akhlak Allah, yakni ittasifu bi sifatillahi ta'ala, bersifatlah kamu dengan sifat-sifat Allah. Maksudnya di situ tajarrud tasil, berlepas dirilah maka kamu akan sampai. Itu salah satu yang sering saya sampaikan, itu berlepas dirilah dari sifat Allah yang 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor. Itu kita lepaskan. Dulunya kita itu menunjukkan sifat basyariah, kita kembalikan, kita lepaskan bahwa itu hanya sifat Allah. Ini salah satu. Makanya di dalam hadis qudsi, tajarrud tasil, maka berlepas dirilah kamu, maka engkau akan sampai. Salah satunya kata-kata tadi, ketika ingin bertemu dengan Allah, ketika ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Atas itu bela dikit enggak perlu namanya panjang. Besok kalau namanya panjang lagi, kita sambil tanya ya kaluna. Enggak ada apa-apa. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.